Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti pujian yang ada dan juga sudah mendoakan anak-anak kita. Saatnya bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita satu hati, kita berdoa agar firman Tuhan yang kita terima hari ini boleh menjadi rema dan berkat dan mujizat dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan Tuhan bagi kami. Kami sudah memuji Tuhan lewat puji-pujian yang ada. Kiranya kami dikuatkan, kami dimampukan. Terus membawa kami untuk ingat akan Engkau. Terus membawa kami untuk sadar akan keterbatasan kami. Terus membawa kami untuk terus melekatkan diri kami dekat kepadamu. Terus membawa kami untuk terus menikmati kasih karunia-Mu dan kemurahan-Mu yang luar biasa. Berkati kami semua yang ada menggunakan waktu kami, memberikan kesempatan ini untuk kami mendengar sabda-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan urapi kami. Kami di rumah, kami dimanapun, suasana surgawi ada di kehidupan kami. Sekeliling kami dikuasai, sehingga kami boleh benar-benar merasakan jamahan Tuhan dan berkat Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini kebenaran firman Tuhan yang kita ambil adalah Nuh mendapat kasih karunia dari Allah. Sebelum kita masuk kepada tema utama kita atau tema khotbah kita hari ini, saya ingin selalu, ya mungkin Bapak Ibu tiap kali jumpa dengan saya yang saya khotbah, ini terus saya dengungkan, terus saya sampaikan, terus saya beritakan sampai sepanjang tahun 2022. Benar-benar kita mengalami yang namanya Allah itu turut bekerja. Nah, Allah turut bekerja di tahun 2022, kita cenangkan, kita gemakan atau kita menjadi sandaran kita atau menjadi landasan kita di tahun 2022 adalah tahun ATB. Allah turut bekerja di Roma pasal ke-8 ayat yang 28, saya selalu bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini adalah pekerjaan Allah secara khusus. Saya ulangi, ada 3 pekerjaan Tuhan, yaitu pekerjaan Tuhan untuk penciptaan alam semesta dan kehidupan kita, itu pekerjaan secara umum. Dan pekerjaan Tuhan yang kedua adalah penyelamatan, itu pun Tuhan lakukan secara umum. Namun di Roma pasal ke-8 ayat 28 adalah pekerjaan Tuhan secara khusus buat mereka yang mengasihi Dia, buat mereka yang sudah terima Tuhan, buat mereka yang sudah percaya kepada Tuhan. Tuhan bekerja secara khusus. Bahkan buat mereka yang tidak menerima Tuhan pun Tuhan sedang bekerja secara khusus juga untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Amin. Nah, misinya adalah supaya menopang visi ini, kita ada misi. Misinya adalah di bulan Januari sampai dengan bulan Maret, kita cenangkan sebagai melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, 2 minggu yang lalu atau minggu lalu kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang dimana di dalamnya mengingatkan kita bagaimana kita harus jadi kuat. Jadilah kuat. Banyak ketakutan, banyak kecemasan, banyak gundah gulana, banyak hal yang mungkin negatif terjadi di sekeliling kita. Namun orang yang ada dalam Tuhan, dia anjurkan Tuhan, jadilah kuat. Nah, jemaat Tuhan yang ada, saya ingin supaya kita semua harus jadilah kuat. Nah, tema kita hari ini atau judul khotbah kita hari ini adalah Nuh mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Kenapa Nuh itu mendapat kasih karunia dari Tuhan? Kita akan menyelidikinya dan kita akan membagikannya menjadi 3 tema utama atau 3 minggu kita khotbahkan. Dan minggu ini adalah Nuh adalah seorang yang benar. Ya, Nuh adalah seorang yang benar. Kita bagikan itu menjadi 3. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Sebelumnya mari kita akan flashback ke belakang. Kita melihat latar belakang kenapa Nuh ini harus mendapat kasih karunia dari Tuhan. Enggak gampang. Kita harus tahu siapa ini Nuh. Ya kan? Kita belajar untuk mengenal Nuh. Nah, di tahun 2022 ini akan banyak tokoh-tokoh yang saya
hadirkan bagi kita untuk kita sama-sama pelajari bagaimana Tuhan itu bekerja secara khusus buat mereka. Maka Allah turut bekerja secara khusus buat mereka seperti apa? Buat mereka mengandalkan Tuhan, buat mereka melibatkan Tuhan, buat mereka sungguh-sungguh dan serius dengan Tuhan. Itu Tuhan bekerja dengan luar biasa. Maka Roma bilang apa? Buat mereka mengasihi Dia. Mengasihi itu termasuk mengandalkan Tuhan. Mengasihi itu termasuk orang melibatkan Tuhan. Nah, Nuh salah satunya. Nah, siapa ini Nuh? Latar belakang Nuh dan situasi pada zaman ketika Tuhan itu datang kepada dia dan Tuhan akan mengatakan, Nuh mendapat kasih karunia. Saya memperhatikan kamu baik dan kamu berkenan di hati. Nah, kita mengerti dulu itu. Siapa ini Nuh? Jadi kita sama-sama belajar siapa ini Nuh. Saya bacakan buat Bapak Ibu di Kejadian pasal yang ke-5 ayat 28. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki. Pasal yang ke-5 ayat 29. Dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang terkutuk oleh Tuhan. Ini saudara, Nuh ini punya ayah namanya siapa saudara? Lamek. Nah, kakeknya Nuh siapa saudara? Metusala. Bapak Ibu baca lagi di Kejadian pasal 5 ke atasnya lagi, ayat-ayat sebelumnya kita temukan silsilat Adam dan Hawa dan ini masuk kepada generasi Nuh. Nah, eyangnya Nuh adalah Henok. Bapaknya Nuh adalah Lamek, kakeknya Nuh adalah Metusala, eyangnya adalah Henok. Bapak Ibu tahu siapa Henok? Henok itu adalah manusia. Ya, ada dua manusia yang hidup di surga menggunakan tubuh jasmani. Tubuh ini. Tubuh ini nama tubuh jasmani. Kalau kita mau hidup di surga, maka kita melalui proses namanya kematian tubuh jasmani ini. Tapi Henok dan Elia memiliki tubuh jasmani yang ada di surga. Gampang saudara. Nah, Nuh kakeknya itu. Salah satu adalah kakeknya Nuh. Nah, Nuh memiliki 3 anak. Namanya Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Nuh artinya penghiburan. Nama Nuh artinya penghiburan. Kenapa dikasih penghiburan? Karena waktu itu suatu kejadian yang luar biasa di mana tanah itu dikatakan tanah yang terkutuk. Mereka dalam keadaan yang susah. Artinya ada penghiburan ketika Nuh itu lahir. Sama, mungkin dalam keadaan kita sebagai orang Kristen saat-saat ini mungkin kita berada dalam semua manusia mengeluh, semua keadaan mengeluh, semua lini kehidupan mengeluh, semua apalagi sarana prasarana juga mungkin mengeluh, atau semua sistem juga mengeluh. Semua manusia mengeluh, semua hewan juga binatang juga mungkin mengeluh. Tapi di tengah pengeluhan itu, di tengah-tengah kesusahan itu ada penghiburan. Pastikan diri kita bahwa di balik setiap persoalan yang ada, bahwa di balik setiap masalah yang ada, bahwa di balik setiap kesusahan demi kesusahan yang ada, selalu Tuhan sediakan yang namanya penghiburan. Nuh lahir di keluarga daripada Lamek. Ada penghiburan buat Lamek. Nah, saudara, lalu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, situasinya sekarang, situasi zaman Nuh, itu kita juga harus perhatikan. Sehingga ketika Tuhan bilang gini, Nuh mendapat kasih karunia, maka kita memahami tentang situasi pada zaman Nuh. Nah, itu penting buat kita. Kita sekarang sudah tahu siapa ini Nuh. Nuh artinya penghiburan. Noah, kalau grup band Noah. Tapi adalah penghiburan. Untuk itu saudara yang saya kasihi, situasinya adalah, Bapak Ibu perhatikan di Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka.
Ini situasi yang pertama. Situasi yang pertama itu saudara adalah situasi di mana terjadinya, awal munculnya terjadi perkawinan tidak seiman. Kenapa saya bilang tidak seiman? Karena anak-anak Allah. Nah, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Seharusnya anak-anak Allah adalah dia menikah dengan anak-anak Allah. Tapi dia melihat anak-anak manusia. Nah sekarang pertanyaannya, siapa itu anak-anak Allah? Siapa itu anak-anak manusia? Bingung kan Bapak Ibu? Ini ada-ada aja anak-anak Allah, anak-anak manusia. Anak-anak Allah adalah siapa? Anak-anak manusia itu siapa? Kalau Bapak Ibu pelajari lebih jauh di dalam Kejadian, maka kita akan temukan yang dimaksudkan oleh Tuhan anak-anak Allah adalah keturunan, garis keturunan daripada Set. Sedangkan yang dimasukkan oleh Tuhan oleh anak-anak manusia ada garis keturunan daripada Kain. Jadi udah jelas ya. Kalau Bapak Ibu cari tahu tentang silsilahnya, itu di situ. Anak-anak Allah adalah anak-anak garis keturunan daripada Set. Garis keturunan Set adalah Nuh, salah satu adalah garis keturunan daripada Set. Nah, pada zaman itu, pada zaman di mana Nuh itu berada, orang-orang di sana mereka hidup sudah berbaur satu dengan lain. Mereka memperhatikan bahwa ada garis keturunan daripada Set. Ini digambarkan anak-anak Allah. Sedangkan garis keturunan daripada Kain disebut anak-anak manusia. Nah, anak-anak manusia ini cantik-cantik. Lalu anak-anak Allah ini mengambil dan menikah. Terjadilah pertama kali pernikahan tidak seiman. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua di situ adalah awal mulanya terjadinya free sex. Bahkan di situ dikatakan kan, perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Mereka nggak mau tahu. Pokoknya gue suka. Bisa terjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan lebih lanjut saudara, di Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia yang besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Mereka bukan sekedar menikah tidak dengan seiman, tapi mereka bukan sekedar juga free sex dan lain sebagainya. Tapi kejahatan mereka, kecenderungan hati mereka. Mereka ini adalah anak-anak Allah. Mereka ini orang pilihan. Mereka ini sudah ditebus. Mereka ini sudah dibuat Tuhan sedemikian rupa. Ditentukan sedemikian rupa. Namun mereka berpaling daripada Tuhan. Dan kecenderungan hati mereka itu berpaling kepada Tuhan. Tapi kecenderungan hati mereka kepada kejahatan. Lebih lanjut di ayat yang ke-6. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Wow. Keadaan Nuh pada zaman itu penuh dengan kekerasan. Bukankah hari-hari ini pun akan muncul seperti itu? Nanti saya akan kasih masukan ada ayat lagi yang menjelaskan kepada kita tentang keadaan Nuh itu juga akan nanti terjadi di keadaan akhir kita. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat yang ke-12. Allah menilik bumi itu dengan sungguh rusak benar. Bumi ini benar-benar sungguh, bukan hanya rusak tapi sungguh-sungguh rusak. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Semua manusia. Kemungkinan Tuhan bilang semua manusia, bisa jadi Nuh juga hampir menjalankan kehidupan yang rusak di bumi. Tapi nanti saya akan kasih tahu apakah benar Nuh itu seperti itu. Semua manusia kecuali Nuh. Tapi nanti kita akan perhatikan kenapa Nuh itu dapat kasih karunia. Semua manusia pada zaman itu dikatakan adalah menjalankan hidup yang rusak di bumi. Free sex, perkawinan tidak ada yang iman. Itu adalah dosa saudara. Bapak Ibu yang mungkin mendengar saya hari ini, yang menikah pernikahannya belum di dalam Tuhan, boleh menghubungi saya, boleh me-WhatsApp saya dan kita teguhkan. Namun sebelumnya pastikan dulu semuanya itu sudah dibaptis dengan baptisan air. Kita teguhkan dan dibereskan, dia harus dibuat ulang lagi. Kalau kita perhatikan generasi daripada Set itu, ketika generasi itu kalau tidak diputuskan oleh Tuhan,
maka yang akan lahir adalah generasi-generasi yang terus berulang-ulang mencondongkan hatinya kepada kejahatan demi kejahatan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan lagi, mereka tidak peduli dengan Tuhan lagi. Mau ngomong apakah, mereka tidak peduli dengan hal-hal yang rohani lagi, mereka tidak peduli dengan ibadah, mereka tidak peduli dengan doa, mereka tidak peduli dengan firman Tuhan, mereka tidak peduli. Yang mereka lakukan adalah apa yang diinginkan hati mereka, itu mereka kerjakan. Kekerasan demi kekerasan, apalagi. Nah, saudara yang saya kasihi, situasi ini, situasi yang dialami oleh Nuh pada zaman itu, dikatakan, diingatkan oleh Tuhan Yesus pada akhir zaman, akan terulang lagi. Nah, situasi seperti apa? Matius pasal yang ke-24 ayat ke-37 sampai 38. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada air hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Bahwa di akhir zaman orang juga sibuk dengan urusan seperti Nuh. Mereka kawin, mereka makan, mereka mengawinkan, dan lain sebagainya. Mereka hanya sibuk dengan urusan dunia dan lupa dengan urusan namanya ibadah, urusan yang namanya doa, urusan yang namanya baca firman Tuhan. Bodoh amat. Biarin aja itu Pak Kem teriak-teriak di situ. Biarin aja dia WhatsApp suruh kita ibadah-ibadah. Biarin aja. Bila perlu matiin aja itu berita tentang ayat-ayat firman Tuhan. Tiap hari Pak Kem gak ada kerjaan, kirim-kirim buat kita. Biarin aja. Akhir zaman akan muncul seperti itu. Di mana itu orang itu tidak lagi kecenderungannya kepada ibadah, itu sudah mulai malas-malas. Saya kemarin diskusi dengan salah satu ketua sinode. Ya, ketua sinode ya, bukan gembala, ini ketua sinode. Dia bilang, sekarang ini Pak Kep, ini jemaat udah gak tahu lagi. Kenapa Pak? Jemaat sudah gak tahu acak-acak. Udah gak tahu lagi mau ikut gereja mana. Mereka sudah ngacak-ngacak. Mereka sudah tidak peduli lagi. Kayaknya kita udah masuk yang namanya suam-suam kuku. Saya bilang, kok bisa gitu Pak? Iya, saya memperhatikan. Untuk urusan mereka pergi ke luar kota, mereka sekalipun COVID, mereka semangat. Saya bilang, dia cerita tentang keadaan jemaatnya dia. Sekalipun mereka sedang COVID dan saya ajak mereka ke gereja, mereka bilang tar dulu. Tapi saya lihat di mereka, ada di pantai ini, ada di luar negeri sini, ada di ini. Tapi untuk urusan yang namanya gereja, tar dulu, nanti dulu. Keadaan akhir zaman itu dikatakan sama seperti keadaan pada zaman Nuh. Kecenderungan hati mereka itu menuju kepada segala kejahatan. Berbalik daripada Tuhan. Tidak peduli lagi dengan hal-hal rohani. Tidak peduli dengan ibadah. Saya ingatkan kepada kita jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Supaya kita tidak seperti keadaan zaman Nuh. Tapi kita seperti keadaan kita. Di mana terus kami sampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu ikuti. Baca setiap hari ayat-ayat singkat, saya kutip dan baca itu firman Tuhan. Ikuti ibadah. Bahkan saya akan buat ibadah lagi di ibadah tengah minggu. Hari Rabu kemarin saya memang gak bisa karena pinggangnya sakit. Sudah mulai umur. Jadi saya akan siapkan sebuah materi yang saya akan bagikan kepada kita setiap hari Rabu. Nah, istri saya sarankan untuk buat pelajaran. Saya hampir malam-malam tidak tidur. Pikirkan bagaimana pelajarannya. Saya mulai dulu dengan hari Minggu ini. Saya mulai dengan pelajaran tentang kenali buku kita. Mau ke surga, tahu kita ke surga, taunya dari mana. Kenal Tuhan kita, taunya dari mana. Kenal Yesus, pakai suruh kita percaya Yesus, terima Yesus, beriman kepada Yesus. Di mana saya harus beriman dan percaya. Nah, kita tahu dari Alkitab. Hari Rabu ini pelajarannya adalah kita belajar tentang Alkitab. Manfaatnya Alkitab seperti apa, bagaimana kita membaca Alkitab, dan apa keuntungannya bagi Alkitab, dan kelebihan dan keunggulan Alkitab seperti apa. Kita akan belajar tentang itu. Di akhir zaman akan muncul di mana orang kawin dan dikawinkan. Ya,
Jadi bisnis yang paling laris di akhir zaman adalah bisnis makanan dan bisnis apa nih? Kawin mengkawin. Apa event organizer perkawinan. Ya. Hotel-hotel, sewa hotel, tempat perkawinan, ini bisnis akhir zaman laris. Karena akan muncul seperti ini juga. Orang lebih keluarkan uang banyak untuk urusan makan. Namanya makan, saudara, itu bisa berdemo berjilid-jilid, tidak main-main. Karena akan muncul. Bahkan Alkitab sudah ingatkan kepada kita bahwa di akhir zaman akan muncul kelaparan. Kelaparan seperti apa? Kita punya uang, penghasilan kita satu hari, itu untuk makan satu hari. Penghasilan kita bisa 100.000 untuk beli makan satu kali. Untuk satu kali makan. Jadi nanti ke akhir zaman akan namanya demo berjilid-jilid tentang urusan dengan perut, makan dan kawin. Nah, ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam situasi seperti itu, dalam keadaan seperti itu, moral dan rusak, perkawinan yang rusak, dan semua tatanan rohani sudah tidak lagi berfungsi dengan baik, ada seorang yang muncul seperti Nuh. Ada seorang yang muncul seperti Nuh dan Tuhan berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia itu apa, saudara? Kasih karunia adalah kemurahan hati yang murni tanpa memikirkan imbalan. Ya, pemberian Allah dengan cuma-cuma, dan pemberian itu harus diterima oleh kita. Kasih karunia adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma. Nuh mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Amin ya. Kira-kiranya saya bisa melihat kita jemaat Tuhan yang ada. Kira-kira Tuhan dari surga sana melihat keadaan dunia. Nanti di akhir zaman keadaan dunia makin morat-marit, makin kacau balau, makin penuh dengan kekerasan, makin penuh dengan apa lagi, saudara? Berita-berita bohong, makin banyak yang mungkin membuat kita gelisah, takut dan lain sebagainya, yang membuat kita cemas. Tapi kita tidak membawa ikut serta dengan arus itu, tapi kita tetap berdiri seperti Nuh, bahwa Nuh didapati menjadi orang yang mendapatkan kasih karunia. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah kenapa Nuh itu mendapatkan kasih karunia? Jawabannya adalah, saudara, di Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-6 ayat ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sebelumnya kita perhatikan, semua orang cenderung melakukan kejahatan, cenderung melakukan sesuka-suka hati mereka, cenderung melakukan kehidupan yang rusak, cenderung melakukan makan-makan saja tidak peduli, cenderung melakukan apalagi perkawinan dengan bebas dan lain sebagainya. Tapi ada satu keluarga namanya keluarga Nuh. Nuh mendapat kasih karunia. Kenapa? Karena Nuh itu Nuh adalah seorang yang benar. Nah, hari ini tema kita adalah Nuh adalah seorang yang benar. Nuh adalah seorang yang benar. Nah, pertanyaan kita sekarang, apa yang mendasari Nuh sehingga Nuh itu menjadi orang yang benar? Kenapa Nuh itu disebut orang yang benar? Apa dasar Nuh sehingga Tuhan riwayatnya dikatakan adalah dia seorang yang benar? Apa yang membuat dia benar? Kenapa dia harus disebut sebagai orang yang benar? Perlu kita cermati, karena itu adalah kebenaran yang Tuhan sedang singkapkan kepada kita supaya kita mengikuti teladan daripada Nuh. Sehingga pada akhir zaman keadaan seperti Nuh itu akan terulang lagi. Kekerasan demi kekerasan, kehidupan yang hancur dan lain sebagainya. Namun ada orang-orang Kristen, ada orang-orang GBI Double C Latumenten, ada jemaat Tuhan yang ada Bapak Ibu yang mendengar dan menyaksikan saya hari ini dari surga sana Tuhan. Kita mendapatkan kasih karunia. Kenapa kita mendapatkan kasih karunia? Karena kita hidup benar. Nah, bagaimana supaya kita hidup benar? Ini yang penting. Ya. Apa dasarnya supaya kita ini benar? Dasar apa yang membuat kita sehingga kita ini benar? Apa yang membuat kita sehingga kita benar?
Mau jadi orang benar, ini mau jadi orang benar. Apa karena ngaku-ngaku, saya ini orang benar? Tidak, ada dasar yang membuat. Ada dasar yang ada alasan yang Tuhan nyatakan kepada Nuh bahwa dia adalah orang benar. Adalah saudara di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Luar biasa saudara. Dasar Nuh adalah orang yang benar. Dasar Nuh adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Dasar Nuh bahwa dia adalah orang yang tidak bercela pada orang di antara orang sesamanya adalah imannya. Dia menjadi orang yang benar karena imannya kepada Tuhan. Dia menjadi orang yang benar karena dia percaya kepada Tuhan. Dia menjadi orang yang benar karena ketaatannya kepada Tuhan. Dia menjadi orang yang benar karena hidupnya benar-benar melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Bukan saja itu saudara, istrinya, anaknya, dan mantunya pun mereka menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Dia berhasil dalam mendidik keluarganya. Dia berhasil dalam membina iman keluarga. Dia berhasil dalam memberikan nilai-nilai yang luar biasa yang membuat keluarganya selamat. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah ini saudaraku yang saya kasih. Tetapi Ibrani pasal yang ke-11, kenapa iman itu penting? Iman itu sangat penting. Iman itu sangat menentukan. Buat kita yang belum percaya kepada Tuhan, buat kita yang belum terima Tuhan. Ada satu teman yang kemarin WhatsApp saya, dia sudah pingin untuk terima Tuhan. Bahkan ada satu di daerah Bandung. Kalau dekat saya sudah pergi, dia pingin cepat-cepat mau dibaptis. Tapi bagaimana saya di Jakarta, kau di Bandung. Kau datang ke Jakarta, aku baptis. Aku di kampung dan di Udik sekali Pak. Aku rindu segera dibaptis. Sampai sekarang saya hubungi teman-teman untuk dekati. Jauh Pak Kem, kita nggak bisa. Dia bilang, iya Pak, jauh. Kau coba keluar dari sana, datang saya baptis. Ada satu lagi mau WhatsApp saya, menghubungi saya. Dia sudah mau pingin juga terima Tuhan. Dia pingin juga. Dan mungkin hari ini dia mendengar saya, menyaksikan saya. Dia ingin juga. Tapi dia juga bingung. Karena dia harus berhadapan dengan keluarga besar. Dia harus berhadapan dengan keluarga yang lain. Tapi kita yang ada saat ini, saya mau kasih tahu kepada kita semua, iman kita harus kepada Tuhan. Yesus itulah yang membenarkan kita. Iman kita kepada Tuhan itulah yang membenarkan kita. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika Nuh berpaling kepada Allah dengan imannya, dengan ketaatannya, maka di situ diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Dan kebenaran itulah yang membuat dia menerima kasih karunia Tuhan. Amin. Ada teori kasih karunia Tuhan, ada teori namanya hyper grace. Kita tidak perlu berbuat apa-apa, kita tidak perlu percaya, kita tidak perlu taat dan lain sebagainya. Kita hanya berkata saya sudah terima Tuhan, hari itu juga anugerah sudah datang. Tidak, ada perlu namanya ketaatan. Bahkan di ayat yang lain, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Jangan mentang-mentang sudah terima Tuhan, sudah percaya pada Tuhan, ibadah ogah-ogah, mengasihi ogah-ogah, apalagi berdoa ogah-ogah dan lain sebagainya. Harus ada ketaatan. Barang siapa berpaling kepada Allah, percaya Allah ada. Ya kan? Nah, saudara, itu yang pertama. Nah, apa sih sebenarnya saudara kebenaran seperti apa yang ada dalam kehidupan Nuh? Kebenaran dalam seperti apa? Yakobus pasal yang ke-3 ayat yang ke-2, sebab itu semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah seorang sempurna. Oh, saya mundur dulu, maaf. Saya harus masih di ayat yang ini. Saya lompat ke ayat yang sebelumnya. Nah, saudara, Nuh menjadi orang benar. Orang yang benar dalam bentuk apa? Benar dalam apa? Benar dalam
Dia sudah percaya kepada Tuhan. Dia sudah beriman kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai orang yang benar. Pertanyaan kita, benar dalam apa? Pakai bikin saya mumet ini. Bikin saya agak mumet. Saya senang aja buat demikian supaya kita itu membelahnya dari utamanya, lalu kita belah sedikit lagi, kita belah lagi supaya kita benar-benar menyimak dengan baik, supaya kita temukan suatu esensi yang sesungguhnya dalam sebuah kebenaran Alkitab. Orang benar-benar seperti apa? Definisi tentang kata benar di dalam Alkitab dalam bahasa aslinya mencakup 4 ruang lingkup yang dikategorikan sebagai orang yang benar. Benar dalam bentuk apa? Benar dalam perkataan. Amin. 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 Urusan dengan ini mulut. Urusan dengan ini lidah. Itu urusannya dengan apa? Mulut dan lidah. Benar dalam perkataan. Perkataan kita ini harus benar. Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Dan dia disebut sebagai orang yang benar. Orang benar yang pertama dia disebut sebagai orang benar. Benar dalam perkataannya dia. Amin. Gak gampang saudara. Menguasai perkataan kita ini memang gak gampang. Hari-hari ini perkataan kita itu diuji dengan luar biasa. Ada banyak orang yang gara-gara perkataannya masuk kepada penjara. Ada orang gara-gara perkataannya dia menjadi celaka. Ada orang yang tidak menguasai perkataannya menjadi orang yang celaka dalam kehidupannya. Makanya Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan matimu dikuasai oleh lidah. Berarti Nuh dapat menguasai lidahnya. Nuh menjadi orang yang benar karena Nuh mampu mengendalikan lidahnya. Nuh menjadi orang yang benar dan mendapatkan kasih karunia karena imannya kepada Tuhan. Dia bukan saja hari Minggu ke gereja lalu pulang lupa akan Tuhan. Dia bukan saja hari Minggu berdoa. Dia bukan saja tiap hari bersaat teduh lalu perkataannya maki-maki orang, marah-marah orang, sembarangan mengeluarkan perkataan tidak, tapi dia menjaga sedemikian rupa perkataannya sehingga dia mendapatkan perkenanan Tuhan itu karena ucapannya itu selalu benar. Amin. Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Haleluya. Jikalau seseorang dikatakan ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah kita tidak berguna, doa kita tidak berguna, apalagi puasa kita tidak berguna, baca Alkitab kita tidak berguna kalau kita masih tidak menguasai lidah ini. Harus benar-benar benar di dalam perkataan. Amin. Jemaat Tuhan yang ada, apa kata-katamu hari-hari ini? Apa ucapanmu hari-hari ini? Ya mati deh gua ini. Ya bagaimana ya? Jangan. Bagaimana ya? Bagaimana ya? Perkataan. Perkataan. Yakobus pasal yang ketiga ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah orang sempurna. Kalau kita tidak bersalah dalam perkataan, kita disebut sempurna. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Bayangkan seluruh tubuh ini. Kalau kita kuasai ini barang satu ini. Untuk menguasai seluruh tubuh ini. Langkah pertama adalah kuasai ini barang. Lidah kita, mulut ini. Ini benar-benar saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Bahkan ada satu ayat Tuhan Yesus mengatakan begini. Bukan apa yang masuk ke dalam tubuh ini yang menajiskan, tapi apa yang keluar itu menajiskan. Mulut ini kalau keluar sesuatu bisa menajiskan. Jangan-jangan keadaan zaman Nuh pada itu mereka tidak menjaga perkataannya, hidup rusak dalam perkataannya, maki-maki. Maka saya saudara, anak saya Erik itu, dia pernah saudara protes sama saya
waktu di sekolah di Metodis di Jakarta. Pulang sekolah saya antar dia, pulang sampai di rumah, pulang dia protes, "Pak, tadi teman Erik bilang gini, bego, dasar goblok, dasar tolol, kok aku nggak boleh?" Karena saya larang dia dengan keras, nggak boleh ngomong sesuatu yang kotor, ya nggak boleh ngomong sesuatu yang menodai orang atau mencelakai orang. Jadi saya larang keras dia waktu masih kecil. Erik nggak boleh ngomong begini ya. Erik nggak boleh ngomong bego, goblok, nggak boleh. Satu saat saya pindah ke rumah di Tangerang, lalu dia pindah juga. Saya bawa dia ke Jakarta, masuk sekolah lumayan juga di Tangerang ini. Sekolahnya bagus, mahal karena uang pangkalnya dan ininya selevel dengan sekolah yang di Jakarta Metodis. Jadi saya tertarik masuk daftar. Waduh, banyak biaya yang keluar, bahkan setiap uang SPP-nya lumayan mahal. Gak apa-apa, buat anak kita lakukan. Satu saat saya mencuriga anak saya protes lagi sama, "Pak, masa ibu guru ngomong di kelas, dasar kalian monyet, dasar anak-anak iblis, anak-anak setan." Nah, saya protes ke kepala sekolah. Saya bilang, "Bu, saya kenal anak saya ini." Kepala sekolah masih belain gurunya, tapi habis itu saya daripada anak saya susah di sini, saya pindahkan. Nah, saudara, anak-anak kita kalau dari kecil kita ucap kata-kata dia dan bego, goblok, nanti dia juga bego dan goblok. Rusak. Keadaan pada zaman Nuh itu mungkin seperti itu. Maka kita harus generasi kita yang sekarang ini, anak kita dari kecil kita begitu didik, kita didik mereka tentang hal-hal yang baik dengan ucapannya. Harus berkata benar, harus berkata jujur. Amin. Berkatanya harus benar-benar berkata jujur, jangan berkata bohong. Tukang bohong, tukang hoax. Berita apa lagi? Nah, saudara, ya itu yang pertama. Nuh benar dalam perkataan. Untuk itu, kita pun harus benar dalam perkataan kita. Kata-kata kita ini harus benar-benar dipegang. Janji kepada orang harus benar-benar janjinya ditepati. Kata-katanya harus dipegang. Bagaimana tidak bisa dipegang? Lalu Nuh benar dalam hal apa lagi, saudaraku yang saya kasihi? Nuh benar dalam hatinya. Jadi gak gampang. Nuh benar-benar disebut orang benar. Tuhan melihat dari surga dan mengatakan bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia. Dan Nuh disebut sebagai orang beriman karena imannya kepada Tuhan. Iman saja kepada Tuhan tidak cukup. Tapi bukti kalau kau punya iman kepada Tuhan, engkau menjaga perkataanmu dan juga engkau menjaga hatimu. Hati ini harus dijaga. Kenapa hati ini harus dijaga? Amsal pasal yang 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari sinilah akan memancar suatu kehidupan. Dari sini akan memancar suatu sinar kemuliaan. Dari sini akan memancar kehidupan yang di dalamnya menghidupkan kita. Kita bisa hidup karena kita bisa mampu menjaga hati. Nuh selamat karena Nuh mendapat menjaga hatinya. Gak gampang memang kehidupan di zaman Nuh. Banyak yang menggoda dia. Bukan keadaan situasi pada zaman benar dalam keadaan yang sulit. Sudah keadaannya sulit. Keadaan waktu itu pada kacau semua. Udah demo sana demo sini. Udah gak karu-karuan hidupnya. Orang egois juga makin banyak. Orang apalagi perampokan juga makin banyak pada. Apa yang disuka diingini diambil. Kita gak bisa itu punya saya. Enggak, pada zaman itu hidup seperti itu. Dia mengingini istri kita, dia ambil. Bayangin gak? Itu kalau nggak punya hati yang baik mah bisa, waduh, habis lu. Iya kan? Hatinya dijaga dengan baik. Mampu menjaga hati. Keadaan di mana saat ini kita ini pun menuntut kita untuk menjaga hati. Amin. Yesaya pasal 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Datang kepada Tuhan pun jangan datang kepada Tuhan gara-gara jadwal. Iya, dijadwal dan dianjurkan dia datang karena perintah pakai kami harus ibadah.
Datang kepada Tuhan pun harus datang dengan hatimu. Amin. Ibadah live streaming dengan ibadah tatap muka. Kadang-kadang kita berpikir bahwa tatap muka lebih afdol daripada live streaming. Tapi kadang-kadang engkau lupa menjaga hatimu. Habis tatap muka, di sana tatap muka. Lalu di sana begitu tatap muka, keluar dari gereja. Lihat ada orang yang punya pakaiannya kurang kelar, kata Pak Joni. Pakaian kurang kelar. Lalu matanya udah tertarik, hatinya terpikat. Mulailah keinginan. Hatinya nggak ada jaga. Datang kepada Tuhan dengan bibirnya doang, tapi hatinya tidak. Yang hari ini menyaksikan saya nih, jangan-jangan hari ini pun engkau sama. Matamu kedip-kedip, lihat-lihat saya, senyum-senyum. Saya nggak tahu hatimu. Minggu lalu atau 2 minggu lalu kita sudah bahas, hatinya sudah membeku, hati sudah membatu. Siapa? Tuhan yang menyelidiki itu dan Tuhan mengetahui itu. Dan Tuhan tahu. Dan waktu itu saya sampaikan kepada kita bahwa ternyata kita harus mampu menjaga hati kita. Yeremia menjaga hatinya karena dia menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang menjaga hati. Orang yang mau dibenarkan oleh Tuhan, orang yang mau mendapatkan kasih karunia harus jaga hatimu. Pakem sudah ngomong, jaga hati. Toel kiri kanan kedip dia. Tuh Pakem bilang jaga hati. Nah saudara, Nuh benar dalam hal apa lagi? Nuh benar dalam pikirannya. Pegang saudara. Sadar saudara. Oh sadar. Medan peperangan kita antara Tuhan dan manusia. Medan peperangan antara Tuhan dan iblis. Tahu di mana Bapak Ibu? Peperangan di mana? Kalau medan peperangan antara Rusia dan Ukraina ada di mana? Ya di tempat peperangan mereka, daerah mereka perbatasan antara Ukraina dan Rusia. Ada antara Crimea dan itu lagi sedang hit atau lagi sedang heboh. Tapi medan peperangan antara Tuhan dan si setan, si iblis, bukan marga setan. Setan bukan marga senyatan, tapi setannya bukan marga senyatan. Istri saya senyatan, jadi sesuai. Ini itu marga bukan setan. Nah, saudara saya kesini. Nah, medan peperangannya di mana? Medan peperangannya ada di pikiran. Jaga pikiranmu dengan baik, karena itu medan peperangan antara Tuhan dan setan. Engkau pergi ke gereja tapi pikiranmu kacau balau juga percuma. Pikiranmu kemana-mana, pikiranmu tidak tenang, pikiranmu kacau, pikiranmu galau dan lain sebagainya. Itu pun mempengaruhi imanmu kepada Tuhan. Itu pun mempengaruhi kerohanianmu. Itu pun mempengaruhi segalanya. Karena itu pikiran ini harus jaga dengan baik. 2 Korintus pasal yang ke 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan rubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran ini harus ditawan dan ditaklukkan di dalam Yesus. Amin. Kenapa orang itu tidak pernah mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena pikirannya dikuasai oleh kubu pertahanan yang lain. Kubu itu harus dirobohkan. Kubu itu harus dilepaskan. Kubu itu harus disingkapkan. Nah, siapa yang harus menyingkapkan itu? Siapa yang harus menyingkapkan itu? Itu adalah firman Tuhan dan Roh Kudus. Amin saudaraku. Kita yang sudah ada dalam Tuhan harus menaklukkan pikiran ini di dalam Yesus. Kalau enggak, pikiran ini engkau tidak taklukkan di dalam Yesus, maka engkau akan terus menjadi orang yang stres. Kenapa? Pikiranmu kacau. Pikirnya enggak karu-karuan. Curiga sana, curiga sini. Sebagai pasangan suami istri, kalau pikiranmu sudah tidak tenang, engkau akan mencuriga suamimu. Waduh, kenapa ya? Pikiran enggak tenang. Harus taklukkan di dalam Yesus. Jadi yang diisi dalam pikiran kita adalah, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin.
Pikirkanlah semuanya itu. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang mulia, semua yang baik tentang berkat Tuhan. Pikirkan itu semua. Pikirkan tentang kebaikan-kebaikan, jangan pikirkan tentang keburukan. Maka keburukan itu terjadi. Pikirkan tentang Kolose pasal yang ketiga 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan tentang suasana surgawi. Pikirkan tentang damai sejahtera. Pikirkan tentang ibadah, pikirkan tentang doamu, pikirkan tentang apalagi harapanmu, pikirkan tentang imanmu, kasihmu, pikirkan. Taklukkan itu dalam Kristus dan pikirkan pikiran yang atas. Itulah isi pikiranmu dengan itu. Maka engkau akan melihat, engkau disebut orang yang benar seperti Nuh. Nuh dibenarkan karena pikirannya isinya seperti itu. Kalau ini diisinya dengan kerusakan, isinya dengan hoax, isinya dengan apalagi kebencian, isinya dengan berita-berita pembunuhan, isinya dengan berita kekerasan, isinya dengan berita-berita seksual, isinya tentang berita apalagi, maka akan nanti mempengaruhi imanmu. Maka kita disebut sebagai orang yang dikatakan tidak mendapat kasih karunia. Nuh mendapat kasih karunia karena mampu mentaklukkan pikirannya di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada, harus kita taklukkan pikiran kita. Yang kedua, yang terakhir, yang keempat. Apa yang membuat Nuh sehingga Nuh disebut sebagai orang yang benar? Benar dalam apa? Benar dalam tindakan. Amin ya. Apa yang dia lakukan, tindakannya sesuai dengan ucapan. Sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan hatinya, itu keluar sesuai persis seperti apa yang diperbuat. Tindakannya. Bahkan Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan, iman itu mati. Jadi harus sesuai dengan perbuatanmu. Tindakannya sesuai. Nuh sesuai apa yang diucapkannya, apa yang dipikirkannya, apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya, sesuai dengan apa yang diucapkan. Apa yang dipikirkan, apa yang di hatinya, apa yang ada di pikirannya, apa yang keluar dari perkataannya, dan apa yang keluar dari tindakannya, itu sesuai. Kadangkala kita, apa yang dipikirkan, apa yang dibicarakan, lain yang dilakukan. Lihat, itu kayaknya lu deh. Itu lu banyak ngomong doang, tapi yang lu lakukan lain. Lu banyak janji doang, tapi tidak pernah tepati janji. Lu banyak gombal doang, tapi tidak pernah realitas. Nah itu saudara. Tapi Tuhan mau, Nuh tidak seperti itu. Nuh tidak sedang menebar gombal. Nuh tidak sedang menebar pepesan kosong kalau zaman sekarang. Tidak. Tapi apa yang diucapkannya, apa yang dipikirkannya, itu sesuai dengan apa yang ia lakukan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi perbuatan harus sesuai dengan apa yang kau iman. Ngakunya orang Kristen, ngakunya orang percaya kepada Tuhan, tapi tidak pernah ke gereja, tidak pernah beribadah, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab. Nah itu perbuatannya seperti apa? Itu saudara. Itulah sebabnya saya berharap bahwa jemaat Tuhan yang ada kita semua sama-sama belajar seperti Nuh, supaya kita disebut sebagai orang benar, benar dalam pikiran, perkataan, benar dalam hati kita, benar dalam perkataan kita, benar dalam pikiran kita, dan benar dalam tindakan kita, sehingga kita benar-benar dapatkan kasih karunia. Minggu depan kita lanjut dengan yang kedua, yaitu Nuh mendapat kasih karunia, yaitu Nuh disebut orang yang tak tercela, tak bercacat, tak bercela. Kita sampai nanti di minggu depan saya akan sharingkan itu buat kita semua. Kita satu hati berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima di siang hari ini. Biarlah termeterai firman-Mu. Kami belajar sebagaimana Nuh, di mana Nuh mendapatkan kasih karunia. Karena Nuh hidup benar di antara orang sesamanya. Dia benar dalam perkataannya. Dia benar dalam hatinya. Dia benar dalam pikirannya. Dan dia benar dalam tindakannya. Biarlah itu pun menjadi landasan bagi kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Buat jemaat Tuhan yang ada, kami mau hidup benar seperti Nuh, sehingga kami selalu mendapatkan kasih karunia dalam hidupan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan itu dalam nama Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kita sebagai pengumuman, minggu depan, ya kita masih tetap menggunakan ibadah live streaming. Istri saya sedang menghubungi satu ibu pendeta namanya Esther Jonathan, yang akan melayani kita di minggu depan.
sedang mempersiapkan materi yang ada supaya kita sama-sama diberkati melalui firman Tuhan yang disiapkan oleh Ibu Pendeta Esther. Banyak Esther yang nanti akan khotbah di gereja kita. Dan ya, saya rasa tidak ada apa-apa. Kita sama-sama dukung gereja ini supaya gereja ini akan bertumbuh dan berkembang. Buat Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral, silakan masuk pada deskripsi, temukan nomor handphone, nomor WhatsApp saya di sana. Dan itu saja, kita akhiri. Mari satu hati kita berdoa buat ibadah kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak yang baik buat segala sesuatu yang ada, yang dimana dalam Tuhan sudah tolong kami dan memampukan kami. Kami sudah terima firman-Mu, dan saatnya sebelum kami berpisah dari satu lain, kami bersyafaat Bapak buat jemaat-Mu yang hari ini meluangkan waktu mereka untuk beribadah. Diberkatilah mereka Bapak dalam nama Yesus. Buat jemaat-Mu yang semua yang meluangkan waktu mereka, kesempatan yang ada, buat mata, hati, yang telinga yang mendengar, melihat, yang menyaksikan hari ini, mengikuti ibadah hari ini, diberkati mereka Bapak dalam nama Yesus. Secara khusus hamba-Mu berdoa buat gereja-Mu, jemaat-Mu yang ada di gereja ini, Oma Wesley Tarore, buat Leni dan juga keluarga Pak Johan Senjeri, buat Pak Abui dan Ibu Ane dan juga ketiga anaknya, buat Jeffrey dan Santi, buat keluarganya Santi, dan buat papa dan mama daripada Jeffrey, buat Ibu Liana dan juga kedua anaknya, buat Sali juga kami berdoa, buat Pak Hengki dan Bu Vivi juga Tuhan tolong dengan kedua anaknya, buat Ibu Rinawati dan juga suami dan kedua anaknya diberkati Bapak, buat papa dan mama daripada Desi, buat Desi, Melin, Juli diberkati juga Bapak, Om Hani dan Tante Selvi Onela Tuhan tolong Tuhan berkati, buat Ibu Damayanti dan suami dan anaknya Angel Tuhan tolong Tuhan berkati, buat Hendra dan Christine dan juga keluarga papa dan mamanya diberkati, Daniel dan pasangannya Tuhan tolong Tuhan berkati, Pak Tony, Pak Atek dan Dev Tuhan tolong juga Tuhan berkati Bapak, buat Wahyudi dan istri dan anak, buat Ibu Aling dengan suami dan ketiga anaknya Tuhan tolong berkati Bapak, buat Ibu Sumi dan juga suami dan ketiga anaknya Tuhan tolong Bapak, buat Ibu Suryati dan kedua anaknya Tuhan tolong Bapak, buat Joni dan Mega dan tiga anaknya Tuhan tolong berkati, buat Michael dan Mian juga Tuhan tolong Tuhan berkati, buat Willy dan juga buat Lauren Tuhan tolong Bapak Tuhan berkati, buat Vincent dan Jessica Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak, buat Agnes dan kedua anaknya Tuhan tolong Tuhan berkati, buat Cecilia Tuhan tolong, buat Yoel, buat Indah, bahkan buat Michelle dan juga buat Kathleen dan suami Michelle dan kedua suami dan kedua anaknya Tuhan tolong berkati, buat Pak Bambang Subur dan juga Vivi dan anaknya Tuhan tolong, buat Sinta dan Joseph, buat Ibu Bongkeng Hyom dan juga Siska Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak, buat Dion, buat Nerissa, buat Devin dan buat Sonia Tuhan tolong Tuhan berkati, buat Cecilia, buat Rael, buat Sansan Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak, buat Kenneth dan juga buat Ive Kayana Tuhan tolong berkati, Ibu Junivita Tuhan tolong Tuhan berkati, Bu Helen juga Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak, buat Pak Surya, buat Ibu Yayang, Pak Ali dan juga keluarga Tuhan tolong. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang mungkin namanya belum mau sebut satu persatu dimanapun Tuhan tolong Tuhan sertai dalam pergumulan mereka yang saat ini terpapar COVID-19. Kami berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh dalam nama Yesus. Kami kuduskan hidup mereka. Bakteri virus itu keluar dalam kehidupan mereka. Mereka sembuh dalam nama Yesus. Roh maut kami halaukan dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka sedang bergumul Bapak. Saat ini Tuhan jumpai bergumul dalam usahanya yang sedang lesu. Tuhan tolong Bapak pulihkan itu dalam nama Yesus. Buat mereka sedang bergumul dalam rumah tangganya. Tuhan tolong juga Bapak dalam nama Yesus. Mereka sedang membutuhkan penghiburan-Mu. Tuhan tolong Bapak nyatakan kuasa-Mu. Sebagaimana Tuhan memberikan penghiburan buat keluarga Lamek karena kehadiran-Mu. Biar mereka pun mengalami penghiburan demi penghiburan. Mereka mengalami mujizat demi mujizat dari hidup mereka dalam nama Yesus. Diberkatilah seluruh dan jemaat ini Bapak. Keluar masuk mereka dipagari, ditolong, dilindungi. Darah-Mu berkuasa meliputi mereka, menaungi mereka, membentengi mereka. Mereka selalu terluput, terhindar dari segala macam mara bahaya, tipu daya orang jahat, niat-niat yang lain yang mencelakai mereka, dibalut mereka sehingga mereka selalu terlindungi adanya Bapak. Berkati rumah tangga kami, pekerjaan, bisnis, pelayanan kami. Gereja-Mu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kirimkan bagi kami jiwa-jiwa, terus Tuhan tambahkan kepada kami dalam bilangan kami. Dalam penggembalaan ini kami minta jiwa-jiwa Bapa. Sebagaimana firman-Mu, tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit. Kami mau supaya tuayan itu dikirimkan bagi kami. Sebagaimana firman-Mu, akan datang masanya bahwa gunung Sion akan tinggi. Bahwa akan datang masanya domba-domba yang bayar, domba-domba kedar. Tuhan kirimkan penuhi tersedia bagi rumah-Mu. Kami minta ini Bapa dalam nama Yesus.
Terima kasih. Kami berdoa buat gereja ini akan membutuhkan dana untuk pentabisan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk memberkati ini, membukakan orang-orang tergerak hati mereka untuk membantu kami dalam dana yang dibutuhkan untuk pentabisan. Kami minta dalam nama Yesus. Gereja ini sedang membutuhkan gedung juga Bapak untuk kami beribadah. Oleh karena itu kami minta Bapak, Tuhan tolong Bapak, sediakan itu bagi kami, cukupkan itu bagi kami, dana yang dibutuhkan sehingga gedung tempat tinggal kami perlukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami minta dan serahkan ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat semua yang ada. Kami serahkan kehidupan kami dan rumah tangga kami dan semua jemaat Tuhan yang ada dalam nama Yesus. Bangsa ini kami pertaruhkan juga ke dalam tangan Tuhan, pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada, bahkan keadaan keamanan, keadaan politik, keadaan ekonomi. Tuhan turut campur tangan, diberkati Bapak. Vaksinasi yang ada, program yang ada, Tuhan tolong Bapak. Virus ini makin hari makin banyak, namun kami percaya Tuhan selalu menguduskan Indonesia. Kami berkata, dikuduskanlah Indonesia dan darah-Mu berkuasa atas Indonesia dalam nama Yesus. Sehingga Indonesia boleh bebas dari COVID-19 dalam nama Yesus. Berkati bangsa pilihan-Mu Bapak. Biar mereka juga diberkati. Sebagaimana firman-Mu, oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Salam bagi Israel. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Bahkan kamu teringat bahwa jemaat-Mu telah memberikan korban persembahan, baik perpuluhan maupun persembahan. Diberkati tangan memberi Bapa dalam nama Yesus. Mereka memberi dengan iman, mereka memberi dengan harapan, mereka memberi dengan sungguh-sungguh, mereka memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dan percaya Tuhan melipat gandakan berkat Tuhan dalam hidup mereka. Lumbu mereka penuh, mereka dipagari sebagaimana jaminan firman-Mu. Tuhan akan membuat menghalaukan belalang-belalang pelahap dalam hidup mereka. Mereka selalu terpelihara Bapa dalam nama Yesus. Pulanglah kita semua dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghibur Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Amin Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di ibadah live streaming di hari Minggu, di hari Rabu, di ibadah tengah minggu. Salam bagi kita semua.